Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi bro, apa kabar nih hari Senin? Jadi gua bawa Ninja hari ini. Nah, hari Senin tuh biasanya crowded ya. Iyalah, ini crowded banget. Dan semua orang ngejar waktu, apalagi ini di Jakarta bro, bukan di Bandung. Masih banyak banget yang harus ngejar waktu, nganterin anak sekolah, nganterin bapaknya berangkat kerja. Nah hari ini gue nggak nganterin anak gue karena dianterin sama istri gue. Jadinya gue bisa bawa Ninja. Yeah. I'm happy. Gue happy sih kalau bawa motor dibandingin gue bawa mobil, karena bikin macet. Kalau bawa motor kayak gini kan asyik ya, asik kita bikin lagi. Jadi gimana sih? Nyerah atau kalah atau menggerutu di kantor, nggak suka sama tempat kerja, tapi lu nyari duit di situ ya, gimana dong? Ya pastilah ada rasa nggak enak, nggak nyaman, tapi itu adalah pilihan. Lu mau menyikapinya seperti apa? Lu mau bawa happy, ayo. Lu mau bawa nggak happy, ya akhirnya ngeluh terus. Akhirnya bikin sakit kepala kan. Daripada gitu mendingan kita gas aja bro, daripada kayak gitu. Iyalah, ngapain dibikin pusing. Kalau gua ya, kita nggak bisa ngerubah sesuatu, ya udah kita nggak usah ubah, biarin aja. Kalau kita berusaha untuk ngubahnya akan terbentur banyak hal, ya nggak usah dirubah, udah. Kita cuma kasih pendapat, kasih pilihan, kasih apa ya, kasih pilihan lah, kasih pendapat, pilihan, sama kasih analisa, udah cukup menurut gua. Tapi nggak usah lu paksain semua pendapat lu, semua analisa lu untuk diterima. Poinnya adalah itu tergantung dia menerima atau enggak. Kayak suatu hubungan aja, kalau berantem terus, berantem terus. Tapi kalau dia mau merubah, ya ayo kita jalan bareng. Tapi kalau nggak mau merubah, ya udah, enough gitu kan. Sama seperti sebuah organisasi, kalau kita nggak bisa merubah, ya kita bukan siapa-siapa, kecuali kalau kita pucuk pimpinan ya. Tapi ada nggak sih pucuk pimpinan dengerin motovlog gua? Mungkin ada juga kali. Ya kalau kita bisa rubah ya kita rubah, kalau nggak bisa ya udah, kita kan cuma kasih masukan aja, kita kasih pendapat, kita kasih analisa, it's enough, dan clear, selesai habis itu. Nggak perlu lagi kita ngeluh-ngeluh atau ngomongin kantor kita, padahal kan kita kerja juga nyari rezeki di situ ya. Ya udahlah, kok ngomongin kerjaan sih? Ya iyalah, karena hari Senin. Ya gue udah berjalan sini tuh karena gitu bisa ngegas. Pagi-pagi tuh ngegas enak banget bro, sama aja lu ngeluarin apa ya, kalau menurut gue ngeluarin emosi. Emosi pagi-pagi nggak harus fresh dong, jangan emosian. Iya benar, pagi-pagi harus fresh. Kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih sehat, gue masih sehat, gue masih bisa bawa Ninja, gue masih bawa motor, gue masih bisa nikmatin suara garingnya Ninja.
Kalau lu udah nggak betah, nggak usah lu jelek-jelekin kantor lu, ya udah pindah aja, atau lu cari tempat kerja yang baru. Iya nggak? Sunrise-nya bagus banget, alhamdulillah. Dapat sunrise-nya bagus banget. Enak ya pakai Ninja tuh, bisa ngegas kayak gini kalau jalanan kosong, bro. Asik kan? Asiknya tuh di sini, cie, bukan di sana. Kita gas lagi, bro. Hati-hati. Enaknya pakai Ninja tuh, ya itu enaknya ngegas ya, asli enak banget. Bikin nagih. Pagi-pagi tuh ngegas itu sebuah anugerah, bro. Apalagi hari Senin. Ini harus hati-hati sih kalau yang ada bertiga gitu. Di orang tiba-tiba belok ke kanan. Enak banget kan ngegas pagi-pagi tuh. Asik banget, bro. Lihat sunrise ngegas pagi-pagi, alhamdulillah. Kena lampu merah lagi. Tapi itu alhamdulillah banget, bro. Nyaman banget di Jakarta pakai Ninja. Kata siapa? Kata lu. Kalau gue sih nyaman, karena udah irit, enak, nggak bikin pusing. Ya 2 tak lah. Kalau gue bawa foto, lucu tuh bapak itu di foto, cekrek gitu. Oh iya, gue juga lagi mau bikin konsep sih tentang motovlog gue. Ada banyak hal yang bisa gue perhatiin saat berangkat kantor. Dan bisa gue potret kalau di lampu merah gitu ya. Atau gue berhenti dulu melipir dan memotret momen-momen yang apa ya, yang spontan. Gue suka kayak gitu sih, karena gue tipe yang street photography. Jadi gue demen yang kayak gitu. Yang demen foto-foto spontan, rasa yang spontan. Jadi ya enak gitu. Ya ngomongin kerjaan lagi, setuju. Ya kalau lu gak happy di tempat kerja lu, pindahlah. Jangan lu jelek-jelekin, karena dari situ rezeki lu ada. Lu kan digaji di situ, dibayar di situ. Ya semua itu nggak ada yang sempurna. Kita ambil apanya ya, kalau gue bilang tuh, kita ambil kebagusannya dan kita buang kejelekannya. Nggak ada yang sempurna, bro. Lu kerja dimanapun pasti ada konflik, ada masalah, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ya terima aja sih, bersyukur aja. Alhamdulillah lu masih bisa kerja. Orang lain nyari uang aja susah gitu kan. Lu masih bisa digaji, lu masih bisa punya uang, bisa memberi nafkah ke orang, ke keluarga lu gitu kan. Orang lain belum tentu. Apalagi sekarang gue dengar banyak yang juga yang di PHK kan. Bersyukurlah, bro. Jangan pengen terus. Impian itu bagus, bro. Kayak gue ngimpi
Gue bermimpi tentang motovlog gue sampai gue 2 hari tuh mikirin konsep apa yang bikin beda antara gue sama motovlog lain, dan itu jadi ciri khas gue gitu kan. Ya pertama gue pakai 2 motor kan, itu ciri khas gue. Atau kalau misalkan gue mau motoran, misalkan jauh, gue pakai 2 nyewa motor gitu, tapi biasanya PCX karena gue udah ada item PCX nya. Kayak waktu gue di Bali, gue motoran pakai PCX. Nah terus udah gitu sama IR6 kan gue pakai juga. Nah dari jalan juga gue harusnya lebih apa ya, lebih variatif lah supaya lo nggak bosen juga kan. Nah ngonsepin bikin motovlog itu sama aja kita kerja. Kalau gue bilang sama aja kita kerja. Kadang-kadang kita kesel sama diri sendiri, bego banget gitu kan, atau jelek banget videonya gitu kan, atau videonya nggak kerekam. Kayak gue kemarin berangkat ke Lembang tuh, videonya nggak kerekam bro, toto baterai gue habis, gue nggak ganti baterai. Itu kan kesel kan. Itu contoh yang kebodohan gue, bukan kebodohan, kelalaian gue karena melakukan hal itu. Dan itu yang gue lakuin sendiri kan. Nyesel banget gitu kan pas lihat, aduh udah sampai tempat terus nggak ada videonya. Bad mood. Kayak gitu kan, udah capek ngoceh-ngoceh, udah capek videoin, totonya nggak ada karena baterai gue habis totonya. Dan gue terlalu fokus sama jalanan waktu itu. Gue happy banget sama jalanan ini, tapi di otak gue kan udah nyimpen ya. Jadi ya bersyukur aja, alhamdulillah gitu kan. Daripada lu ngomel-ngomel, lu kesel-kesel, lu bad mood. Ya bad mood ada lah pastinya, nggak mungkin nggak ada. Tapi kan semua itu adalah sebuah kenikmatan yang lu bisa simpan, lu bisa hargain, lu bisa banyak orang yang terpuruk di situ. Jadi mereka terpaku itu pada satu titik. Kalau gue sih banyak titik. Ya gue nggak, ya gue kerja tapi gue juga ngevlog juga. Jadi life balance ya, asik kan. Karena gue ngejalanin hobi juga ngevlog ini kan. Dan ngevlog di Jakarta itu nggak gampang bro, banyak juga saingannya motovlog. Tapi kalau buat Ninja ini gue pakai daily lah. Selama gue nggak nganterin anak ya gue pakai Ninja. Tapi kalau gue nganterin anak, ya gue nggak ngevlog gitu aja sih. Nah ini gue belum ngecek ban, seharusnya gue ngecek ban sih biar tekanan bannya itu pas. Jadi ini agak kurang kayak tekanan ban gue, jadi mungkin nantinya agak lebih boros. Dan gue lagi ngecek juga jaket gue, rupanya dingin, rupanya tembus. Ada truk, kita biarkan dulu dia jalan daripada bikin kusut. Sabar bro. Yo.
Pagi-pagi tuh emang Jakarta tuh beda banget sama Bandung. Lu ngomongin ya ganti-ganti. Ya iya, ini kan semua lu kerja. Ya gue sih tetap ngomongin kerja ya, tapi gini, sebuah proses kerja, lu sampai di tempat kerja lu harus happy sebenarnya. Tapi kalau di Jakarta tuh kebanyakan gak happy, udah tingkat stresnya udah tinggi. Sampai teman gue tuh kerja di tempat gue tuh tekanan darahnya selalu naik, nggak turun-turun. Tapi pas dia kerja di Bandung, hipertensinya turun dan nggak kambuh lagi. Rupanya tingkat stres di Jakarta itu emang tinggi, dan itu harus kita harus kita pedulikan. Karena pertama lu ngejar waktu, satu, menghindari macet, dua, terus yang ketiga adalah kayak temen gue kerja, dia rumahnya di Bandung, kerjanya di Jakarta, rumahnya di Bogor, kerja di Jakarta. Dia harus berangkat jam 5 pagi, malah sebelum subuh dia sholat subuhnya kadang-kadang di kereta, kalau nggak di kereta di ini loh, di stasiun. Dan dia si ibu-ibu jangan dilawan. Dan dia melakukan itu setiap hari, dan pulangnya pasti jam 7 atau setengah 8. Dia nggak pulang jam 4 karena itu akan lebih capek dan lebih macet. Itulah perjuangan, dan seharusnya kita juga harus peduli bahwa tingkat stres itu mempengaruhi kinerja pegawai. Iyalah, mempengaruhi kinerja pegawai. Kalau lu udah capek, lelah, kayak lu bangun harus jam 3 pagi, jam 4. Mungkin kalau orang yang di Jakarta, gue berangkat setengah 7 is okay gitu kan, nggak kena macet. Tapi yang buat kerja di rumahnya di Bogor atau Depok, dia kan harus bangun lebih pagi dari gue mungkin bangun jam setengah 5, mereka jam 3 atau jam 2, setengah 3 udah siap-siap, udah mandi, udah siap-siap, udah jam 4 mereka udah jalan. Nah itu yang harus kita pertimbangin, yang harus kita kasih appreciate lah ke mereka. Dan kita harus kasih kalau luasaan buat mereka. Kalau mereka happy, mereka senang, mereka akan melakukan apa aja yang tanpa disuruh pun mereka akan memberikan kayak inovasi-inovasi. Nah ini kayak buat jogging track. Gitu. Tapi kalau kita nggak peduli, kita kejar mereka sampai kantor udah dikasih tekanan pekerjaan, target ya. Tapi emang sih jadi aware kita sama orang tuh jadinya kurang kalau di Jakarta ya. Kita nggak peduli lagi, banyak juga yang kayak gitu buat jadinya. Dan banyak juga yang yang nggak peduli lah. Tapi kita harus tetap peduli bro. Intinya kita harus tetap bersyukur sih. Ya kan kayak gini, hal-hal simpel yang sederhana ini yang gue nikmatin. Alhamdulillah gue bisa nggak kehujanan, gue bisa main motor, gue bisa ngevlog, terus habis itu gue kerja. That's the point buat gue. Alhamdulillah, nggak usah kebut-kebut juga kali. Mentang-mentang saya selalu gede gitu kan. Karena gue tipe orang yang menikmati momen. Gue menikmati perjalanan gue. Mungkin kalau lo lihat di vlog-vlog gue pakai moge tapi jalannya pelan banget gitu kayak semut. Ya karena gue menikmati momen gitu loh. Karena kayak misalkan gue di sekarang nih, ini kan gue di Jakarta kan, nggak ada momen-momen hijau-hijau gitu di pinggir jalan. Tapi kalau gue di Lembang kayak kemarin kan, itu hijaunya banyak banget. Dan
kalau di videoin tuh oke banget gitu. Ya perlulah kita gas dikit-dikit, tapi perlu juga kita santai-santai gitu kayak di pantai gitu. Kalau banyak ketawa sendiri sih bro. Gua ketawa sendiri tuh kadang-kadang alhamdulillah sih gue bisa, ya gue bersyukur sih gue masih bisa ketawa, masih bisa santai, masih bisa ngejar sesuatu gitu kan, masih kerja gitu kan. Banyak juga yang nggak kerja. Nah lo, kalau lo yang suka ngeluh di tempat kerja, lo pikirin deh, banyak yang pengen gantiin lo di tempat lo. Asik. Pak polisi banyak di sini bro. Ganjil genap, gage, ganjil genap, gage. Pagi-pagi tuh nikmat banget ngegas Ninja 2 tak. Ya nggak sih? Itu enak banget bro, nikmat banget. Mana lagi nikmat Tuhan yang kau dustakan, itulah. Asik banget bro, enak, seriusan. Asik kan. Nah itulah gue kalau itu berarti gue bisa ngegas bro. I'm happy gitu kan. Oke, ngomongin kerjaan itu dulu kali ya. Nah sama juga ngevlog itu sebenarnya satu kerjaan juga sih. Dan cobalah bersyukur di tempat kerja lo, dan tetap kasih yang terbaik buat pekerjaan lo, karena itu bagian dari ibadah. Terus selalu nikmatin, selalu syukuri apa yang lo milikin. Jangan lupa happy, jangan lupa tersenyum, dan jangan lupa bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sampai sini dulu ya bro. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi di Papi Putri Family. Bye.